Shalom, perkenalkan nama saya Ansar El Masih Mani dengan NIM 71-2022-183. Di sini saya akan mengajak kita semua untuk belajar dari buku Sejarah Gereja oleh Habercroft dan I.H. Engla. Dari buku ini, kita akan belajar mengenai pertikaian tentang logos. Namun sebelum itu, pasti akan muncul pertanyaan di benak kita. Apa sih logos itu? Nah, logos yang dimaksud bukanlah perkataan menurut bahasa Yunani. Namun logos yang dimaksud adalah wujud Allah itu sendiri. Nah, mengapa pertikaian ini bisa terjadi? Pertikaian ini bermula dari pandangan seorang teolog bernama Origenes yang hidup pada abad ketiga. Ia berpendapat bahwa logos adalah zat setengah Allah atau Allah kedua. Dari pernyataan inilah timbul perselisihan di antara jemaat di kota Alexandria, sebuah kota yang berada di sebelah utara Mesir pada tahun 318. Perselisihan ini dimulai dari seorang uskup di gereja Katolik Roma yang bernama Alexander dengan presbiternya yang bernama Arius. Arius berpendapat bahwa Yesus tak mungkin disebut setengah Allah. Apabila kita percaya kepada satu Allah saja, tentulah Yesus adalah Allah, atau ia bukanlah Allah, melainkan makhluk saja. Demikianlah Arius berpendapat bahwa anak atau logos adalah makhluk Tuhan yang tertinggi derajatnya. Alexander tidak menerima pandangan itu. Ia berkata, jikalau Kristus adalah makhluk saja, mustahil bahwa kedatangan logos dalam dunia ini adalah penyataan Allah yang benar, dan mustahil pula logos itu dapat membebaskan kita umat manusia. Alexander juga tidak merasa puas dengan perkataan Origenes bahwa logos adalah setengah Allah. Ia berpendapat bahwa logos sendiri adalah Allah sedari kekal. Untuk memperdamaikan kedua belah pihak itu, Konstantinus, sang kaisar Romawi pada saat itu, membuat suatu sidang konsili oikumenis di sebuah kota bernama Nisea pada tahun 325. Sidang itu diikuti oleh 250 hingga 300 uskup. Hasil dari konsili ini ialah logos atau anak, homoousios atau si hakikat dengan Bapa. Arius beserta pengikutnya pun kalah, mereka dipecat dan dibuang. Namun, para Arian ini atau para pengikut Arius ini tidak tinggal diam. Mereka terus menolak keputusan konsili tersebut. Pertikaian ini pun berlanjut sampai kepada Athanasius, yang adalah seorang uskup yang menggantikan perjuangan Alexander, dengan seorang uskup juga yang adalah Eusebius. Dia adalah seorang sahabat dari Arius. Dengan cara yang licik, Eusebius mengatakan dusta dan umpat kepada kaisar mengenai Athanasius, sehingga pada tahun 335 Athanasius dibuang ke Trier di negeri Lothringen. Namun Athanasius tak pantang menyerah, ia tetap maju menyerahkan kebenaran kepada seluruh jemaat. Seringkali ia dibuang, pulang lagi, begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Nyata benar kuasa Tuhan dalam perjuangan Athanasius. Perjuangannya pun akhirnya mendapat tempat di hati para jemaat. Ditambah lagi, seorang yang anti-Arian bernama Theodosius Agung naik menjadi kaisar yang baru. Maka untuk memecahkan masalah atau pertikaian yang panjang ini, diadakanlah Konsili Ekumenis kedua di kota Konstantinopel pada tahun 381. Hasil dari konsili ini adalah anak atau logos, homoousios atau si hakikat dengan Bapa. Konsili Konstantinopel ini pula mengakui bahwa Roh Kudus si hakikat dengan Bapa menurut ajaran Athanasius. Nah, hasil dari keputusan ini ditegaskan dalam pengakuan Nisea atau Niceno. Hasil perjuangan Athanasius ialah bahwa gereja menyingkirkan ajaran-ajaran yang mencoba menyesatkan gereja dari berita keselamatan. Sungguh pun demikian, masih terdapat perbedaan di antara gereja Katolik yang di barat maupun yang di timur mengenai konsep Trinitas atau Tritunggal. Di timur, ahli-ahli teologia berpikir bahwa Bapa adalah Allah yang sebenarnya yang tidak diciptakan, sedangkan Roh dan Anak dipandang sebagai ciptaan, sehingga zatnya lebih rendah meskipun ilahi juga. Tetapi di barat tetap berpendirian seperti Athanasius yang berdasar pada keesaan Allah, sehingga mengajarkan bahwa dari ketiga oknum ini tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Pertikaian-pertikaian seperti ini masih sering terjadi dari abad ke abad. Namun, pertikaian inilah yang menjadi dasar bagi gereja agar tetap terus bertumbuh menjadi gereja yang sejati.